buah poci yang memang kepalanya terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soma Adi Wijaya. Welcome back to my channel. Dan hari ini saya akan bahas mengenai rumah hantu Darmo Surabaya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Langsung saja ke videonya. Hai teman-teman, jadi hari ini saya akan menceritakan mengenai rumah hantu Darmo Surabaya. Kalau yang disebut dengan RHD, jadi rumah hantu Darmo. Tapi di beberapa artikel itu banyak sekali yang mencantumkan rumah ini itu sebagai rumah hantu Surabaya. Padahal kalau dilihat lagi, rumah hantu Darmo dengan rumah hantu Surabaya itu memang dua hal yang berbeda. Kalau rumah hantu Darmo yang seperti ini dan rumah hantu Surabaya itu yang seperti ini. Dan hari ini saya akan menceritakan mengenai rumah hantu Darmo. Bagi arek-arekku semuanya yang sudah tinggal di Surabaya mungkin tidak asing lagi dengan namanya rumah hantu Darmo atau RDH, karena memang ini tuh sebuah menjadi urban legend yang ada di masyarakat Surabaya. Banyak sekali cerita mistis yang memang berasal dari rumah tersebut. Bagi arek-arekku yang memang sudah tinggal di Surabaya pasti tidak asing lagi. Rumah hantu Darmo ini merupakan rumah yang sangat besar sekali dan dibangun di tahun 1985-an sampai 1990-an. Karena memang rumah ini itu kalau dilihat tahunnya, jika memang dibangun tahun seperti itu, ini merupakan rumah yang sangat mewah, bisa dikatakan sangat mewah seperti istana. Karena memang rumah ini tuh sangat luas sekali dan memang bangunannya tuh tinggi sekali. Jika kalau memang dilihat bangunannya, ini adalah orang yang membangun ini bukan orang sembarangan atau memang orang yang sangat kaya raya. Rumah hantu Darmo atau RDH itu terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Dan rumah ini itu terletak di sebuah kompleks rumah elit yang memang kalau memang yang ditempati di situ adalah orang-orang tajir semua, karena memang rumahnya itu besar-besaran semua. Dan rumah ini terdiri dari 2 lantai, ada lantai dasar dan lantai 2. Kelihatannya sih cuma 2 lantai gitu, tetapi secara struktur dan bangunan karena ini rumah mewah, rumah ini tuh sangat tinggi gitu. Jadi kalau memang diibaratkan dengan rumah biasa, rumah ini tuh bisa mencapai 4 lantai rumah biasa, tapi di rumah hantu Darmo itu hanya 2 lantai. Atapnya itu sudah tidak ada, kemudian dindingnya itu sudah hitam dan berlumut. Nah, ini menjadi hal yang menjadikan rumah hantu ini juga sangat seram sekali. Dan juga di sekitaran rumah hantu Darmo karena memang tidak terawat, di sini banyak sekali semak-semak dan juga ada pohon beringin di depannya. Bisa dibayangin kalau semua kayak gitu memang sangat seram. Mungkin kalau area-area ke Surabaya yang memang tinggal di Surabaya, apakah sudah pernah dan akhir-akhir ini pernah ke rumah hantu Darmo dan apakah memang kondisinya berubah, bisa komen di kolom komentar. Di awal-awal saya akan menceritakan mengenai asal-usul kenapa rumah hantu ini berhantu. Pada dasarnya cerita mengenai rumah hantu Darmo ini atau RDH ini itu banyak sekali versinya guys gitu. Jadi arek-arekku semua yang rumah Surabaya pasti tahu yaitu banyak sekali versi cerita dari rumah hantu Darmo ini. Tapi di sini saya akan menceritakan 2 versi cerita. Yang pertama versi yang sudah beredar di masyarakat, terus yang kedua yaitu versi warga sekitar gitu. Nah, ini saya ambil dari artikel. Langsung saja ke versi yang pertama. Versi pertama rumah hantu Darmo ini yaitu suatu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak, dan juga ada pembantu serta babysitter itu mendiami rumah tersebut. Konon katanya keluarga ini tuh sangat kaya dan kekayaannya itu berasal dari perjanjian dengan makhluk halus atau dengan kata lain pesugihan. Nah, karena dia ada perjanjian dengan makhluk halus, maka mereka memiliki syarat, yaitu setiap malam Jumat mereka harus memberikan tumbal berupa manusia. Karena setiap Jumat ya, mungkin ya banyak banget itu ya kalau semama
dihitung-hitung gitu ya, karena setiap malam Jumat itu memberikan tumbal di suatu hari, keluarga ini itu kekurangan orang yang akan ditumbalkan. Oleh karena itu, ketika mereka sudah memiliki kekayaan atau kejayaan yang memang diinginkan, mereka berusaha melarikan diri dengan pergi dengan menggunakan kapal. Konon katanya kapal yang ditumpangi oleh keluarga tersebut itu tenggelam. Nah, hal ini bisa dikatakan disebabkan oleh makhluk halus atau mungkin memang disebabkan karena itu kesalahan teknis dari operasi kapal tersebut. Hal ini perlu dikonfirmasi karena belum ada kejelasan mengenai hal ini, tapi banyak sekali orang percaya mengenai kisah ini. Nah, ketika keluarga-keluarga ini itu pergi dengan menggunakan kapal, di rumah itu ada pembantu dan juga babysitter. Ketika keluarga ini pergi dengan menggunakan kapal, di rumah itu terjadi perampokan. Kedua orang, yaitu pembantu dan babysitter tersebut, naas dan mati karena memang dibunuh oleh perampok. Tidak tahu di mana jejak dari mayat tersebut. Karena adanya tragedi kecelakaan kapal tersebut dan juga pembunuhan serta perampokan, maka ahli waris dari rumah tersebut itu sudah tidak ada, sehingga di sini tidak ada orang satupun yang bisa menempati rumah ini. Versi yang kedua yaitu berdasarkan penuturan dari sapam penjaga perumahan tersebut yang bernama Pak Sutrisno yang memang sudah bekerja di sana selama 40 tahun. Jadi menurut Bapak Pak Sutrisno tersebut, yaitu rumah itu dihuni oleh satu keluarga yang bernama keluarga William, di mana memang dia itu terdiri dari dua orang anak, kemudian bapak ibu, kemudian satu pembantu dan satu babysitter. Jadi suatu hari konon katanya Bapak William ini melakukan perjalanan atau liburan ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut satu keluarga beserta pembantunya itu terjadi kejadian naas yang menyebabkan semua anggota keluarga dan orang yang ikut dalam perjalanan liburan tersebut itu meninggal karena tersapu oleh ombak. Nah, karena tersapu oleh ombak tersebut, semua orang yang memang turut dalam kejadian tersebut tidak ditemukan jenazahnya sama sekali, sehingga di sini rumah ini kosong, tidak ada penghuni dan tidak ditemukan atau keluarga yang memang menjadi ahli waris dari rumah tersebut. Sehingga rumah ini kosong dan melompong, dan di tahun 1997 terjadi kebakaran yang menyebabkan atap dari rumah ini itu terbakar, sehingga yang utuh hingga sampai sekarang itu adalah dinding, tiang-tiang rumah, kemudian lantai dan juga beton-beton yang sudah berlumut, kemudian sudah berwarna putih kehitaman, yang menjadikan rumah ini itu sangat seram. Kalau area-areaku semua yang tinggal di Surabaya pasti tahu rumah ini tuh sangat seram sekali, apalagi kalau di waktu malam. Kalian lebih suka versi pertama atau yang versi kedua? Komen di bawah ya. Memang rumah hantu Darmo ini sangat seram gitu. Banyak sekali kisah misteri yang memang mengikuti jejak rumah ini. Salah satunya yang dialami oleh Bapak Minto adalah seorang loper koran yang memang bekerja dari subuh sampai pagi hari. Pada saat itu Bapak Minto memulai aktivitas loper korannya itu di jam-jam sebelum sholat subuh. Nah, dia berangkat dan alih-alih lewat rumah hantu Darmo tersebut, dan ternyata ketika dari kejauhan dia tidak melihat apa-apa, tetapi ketika sudah sampai depan rumah tersebut, itu dia melihat ada sosok tinggi besar, berbulu dan besar, dan matanya merah menyala. Oh my god. Dan dari situ Bapak Minto langsung terbirit-birit lari dengan sepeda ontel yang memang dinaiki oleh Bapak Minto pada saat itu. Sekejap itu Bapak Minto kapok dan tidak mau lewat rumah hantu Darmo tersebut ketika melakukan perdistribusian koran yang memang dia adalah sebagai loper koran. Kisah yang lain yaitu dialami oleh Gun yang memang pada saat itu berusia 25 tahun bersama 3 temannya yang memang berniat untuk melakukan ekspedisi misteri. Nah, ketika sudah sampai rumah Darmo tersebut, mereka berubah pikiran karena memang kondisinya itu sangat menyeramkan, guys. Dan saya juga pernah ke sana dengan teman-teman saya, dan itu memang benar-benar sangat menyeramkan, sehingga mereka berangkat dengan menggunakan mobil dari jam 11
dan nyampe di sana itu jam setengah 12. Pada saat itu sudah sampai jam setengah 12, mereka berubah pikiran untuk tidak melakukan ekspedisi misteri. Maka mereka berpikir untuk kembali lagi ke rumah. Nah, ketika dia balik ke rumah, otomatis mereka harus putar balik mobilnya. Nah, ketika mereka mobilnya mundur, ternyata di belakang ini seperti ada detektor berbunyi gitu. Dan ternyata ketika mereka menghadap ke belakang, ternyata ada sosok wanita berbaju putih dan rambutnya ya seperti itulah, nggak karu-karuan gitu ya, awut-awutan kalau orang Jawa. Jadi kelihatan sangat seram sekali dan matanya pun melotot. Dan ketika sekejap itu mereka menancap gas dan ternyata di depan mereka itu terlihat sebuah poci yang memang kepalanya terbalik. Jadi mulutnya di atas dan matanya ini di bawah seperti itu. Serem banget, gue merinding nih. Jadi itu adalah kisah dari Gun dan teman-temannya. Dan apakah kalian yang warga-warga Surabaya tertarik untuk pergi ke sana dan melakukan ekspedisi misteri di sana? Dan apakah kalian juga pernah melakukan ekspedisi misteri di sana? Komen di bawah, karena saya juga pernah pergi ke sana. Tina adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang memang memiliki sepupu 17 tahun yang memang notabene adalah indigo. Pada saat itu sepupunya yang berasal dari Bandung, dia pergi ke Surabaya untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga yang ada di Surabaya. Sekejap si Tina ini dan sepupunya ini sangat penasaran dengan rumah hantu Darmo dan dia mengajak sepupunya yang memang indigo. Nah, pada saat itu dia berangkat sore hari dan dia sempat masuk ke rumah hantu Darmo hanya dengan 2 orang aja, Tina dan sepupunya itu. Dan ketika masuk di sana, sepupunya tiba-tiba tercengang karena di sana banyak sekali makhluk yang memang berkeliaran. Salah satunya ditemukan nenek-nenek yang memang dia itu sudah rapuh, yang memang tinggal di situ dan berada di dalam rumah. Dan dia bernama Mbok Darmi. Dan ini Mbok Darmi ini adalah salah satu makhluk yang memang sudah jadi cerita di sekitaran masyarakat Surabaya, karena memang konon katanya Mbok Darmi ini adalah makhluk yang memang mempengaruhi kaula muda yang memang berpacaran di rumah hantu tersebut itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Kemudian sosok lain yang memang dilihat di rumah hantu Darmo itu adalah sosok noni-noni Belanda yang memang dia sering berkeliaran di lantai 2, dan juga di situ juga ditemukan kuntilanak yang memang dia sosok wanita dengan berbaju putih dengan rambut yang enggak karu-karuan. Itu adalah makhluk-makhluk yang memang mendiami rumah hantu Darmo tersebut. Tapi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita misteri mengenai rumah hantu Darmo ini. Nah, itu dulu kisah-kisah mengenai rumah hantu Darmo yang bisa saya ceritakan gitu. Bagi teman-teman yang sudah pernah pergi ke sana, dan jujur aja saya juga pernah ke sana tapi ingin cerita tapi takut sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah ke rumah hantu Darmo atau RDH ini dan bisa menceritakan pengalamannya di kolom komentar. Adanya misteri ini sebenarnya tergantung orangnya ya, ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Tapi ya begitulah, saya kembalikan ke teman-teman gitu, memang percaya dengan kisah ini atau tidak. Pada dasarnya memang ini adalah berita yang memang simpang siur, di mana belum diketahui kebenaran dan tidak ada bukti yang mengiringi dari kisah hantu Darmo ini gitu. Jadi tergantung, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Nah, di sini saya berusaha untuk menceritakan sesuatu berdasarkan riset atau referensi yang sudah saya baca. Kalau bagi teman-teman yang ingin melihat detail gimana cerita rumah hantu Darmo ini, bisa di searching di Google. Nah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan, dan juga jangan lupa di komen videonya dan juga minta kritik dan saran yang membangun bagi channel saya, karena saya sangat membutuhkan masukan dari teman-teman. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video yang saya update di YouTube. Oke rek, mantap. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.